Saya tuh dikasih wejangan sama Bapak, jadi pemimpin itu, jadilah pemimpin yang baik. Nek kowe pengen golek duit jadi pengusaha. Orang pintar itu ndak banyak yang bisa. Dan kalau loyalitas itu bisa dibentuk dengan you touch your heart. Memimpin dengan hati. Karena kalau kita memimpin dengan hati, menyentuh hati ASN, mereka kerja dengan benar kok. Dan tulus, loyalitas tinggi. Kalau flashback, dulu ASN nggak ada yang milih saya kalah pilkada, periode pertama, yang pertama dulu. Kemudian yang kedua nyalon jadi. Tapi kan tentu pergantian antara pimpinan yang lama dengan yang baru dengan intrik politik kan tidak terlalu smooth. Sehingga yang saya lakukan adalah saya lebih memilih berteman, berkawan, bersahabat dengan ASN. Karena mereka garda depan. Pemimpin kan setiap 5 tahun ganti, tapi ASN kan berkelanjutan terus sampai selesai. Jadi mereka sudah terbiasa dengan pola kerjanya, dengan sistemnya. Nah, jadi saya mencoba untuk menyentuh hatinya, memberikan contoh lah yang terbaik. Paradigma yang lama di mana seorang pimpinan itu harus disobyo-sobyo, kebutuhannya dipenuhi, entah duit dari mana. Setiap sabdo pandito ratu, apa panyuwunane kudu dituruti tanpa tahu iki ono duite pora, duite kok ngendi. Yang ono cuma sendika dawuh, padahal itu kebutuhan pribadi misalnya. Tapi saya berusaha menjaga profesionalitas itu. Mulai dari awal saya menjabat, bagaimana menata SDM pun saya profesional. Tidak berdasarkan kedekatan. Jadi merit sistemnya jalan. Setiap penataan SDM ada pansel yang bekerja. Dan bukan pansel yang kerjanya abal-abal yang sudah ada titipan bupati di situ. Tidak. Dari situ mereka mengerti karakter saya sehingga ya alhamdulillah. Kemudian kita MCP, kenapa kita juga tinggi? Sangat tinggi di antara kabupaten yang lain. Karena saya nge-push teman-teman di dinas loh. Seorang bupati, aku rak ngerecoki gawean kalian loh. Saya cuma pengen kalian beri pelayanan terbaik, jujur. Ngono ya ngono nih aja kenemenan. Kan ada juga yang namanya di birokrasi itu tidak ada yang putih sekali. Ya, ada yang hitam sekali, ranah abu-abunya sangat banyak. Nah, kita berusaha untuk meminimalkan itu dengan membangun sistem. Seorang dokter itu berpikir itu biasanya runut. Mulai dari anamnesa, kemudian setelah dia anamnesa, dia perlu bukti keyakinan dengan diagnosa fisik. Kemudian perlu dipastikan lagi dengan pemeriksaan laboratorium yang berkelanjutan. Baru dia ngambil kesimpulan, mengambil, oh diagnosa saja ada beberapa macam. Ada working diagnosa, satu gejala diagnosanya bisa macam-macam, sampai pasti menentukan diagnosa. Saya pun melakukan hal yang sama di pemerintahan. Saya biasa berpikir secara konstruktif, kemudian teman-teman sehingga dari A sampai Z cara bekerja mereka sekarang sudah terbiasa. Nah, saya selalu ingin menjadi yang terbaik. Nah, untuk bisa menjadi yang terbaik kan kasih contoh dulu. Tools, sistem yang dibangun. Saya bilang target kita harus WTP terus. Nah, berarti WTP yang terus-menerus kita sudah 7 kali. 7 kali ya? Berturut-turut WTP, itu prestasi yang luar biasa. Terus kemudian, kita ketakutan, karena dana desa itu besar. Bagaimana supaya desa itu bisa sistemnya terbangun dan kepala desa terhindar dari yang tidak kita inginkan. Karena kualitas SDM di desa itu kan bermacam-macam. Kepala desa itu background-nya macam-macam. Nah, saya membangun sistem. Kita harus Siskuides-nya jalan. Nah, satu-satunya Siskuides yang jalan 100% itu adalah di Sragen, di mana kita jadi rujukan. Sekarang setelah Siskuides kita berupayakan dengan CMS, Cash Management System. Sudah nggak ada lagi, udah cashless.
Cashless ya? So, cashless sampai di tingkat desa. Awalnya ya ada beberapa teman-teman kepala desa ya ribut dadak pastilah. sinau, Nah, kayak dadak gitu-gitu sinau. kan. Enggak juga yang dadaknya nih. Saiki jagung gak ono des sing iso disilih sik ya gitu. Kalau dulu itu ya dana desa masuk rekening ke desa terus diambil masuk rekening kepala desa. Iya. Sekarang no. Enggak. Semua pengerjaan cashless. Transparansinya ada. Kita kontrol dari kabupaten. Iya. Nah, ini kan mungkin salah satu kunci keberhasilan juga mensinkronkan teknologi digital dengan untuk tadi transparansi, kemudian juga imbasnya pelayanan publik ya. Pelayanan publik jadi lebih apa namanya transparan lah. Oke. Nggak lagi ada under table yang tidak perlu yang itu. jelas ya. Nah. Saya cuma kasih contoh aja. Setiap misalnya apa ya, taruhlah kepentingan saya pribadi lah. Saya mau ini, itu pakai uang saya pribadi. Saya mau pergi pribadi ya pakai mobil pribadi gitu sendiri. Terus kemudian teman-teman jadi hafal dan saya bukan orang yang jaluan. Kayak ono kayak tuh kok kayak ya, kayak no, insya Allah enggak lah. Kalau untuk hal-hal yang kayak gitu, saya tuh dikasih wejangan sama Bapak. Jadi pemimpin itu jadilah pemimpin yang baik. Nek kowe pengen golek duit dadi pengusaha. Gitu. Nek pengen sugih jadi pemimpin ora mungkin. Dan itu saya alami. Saya harus masih tetap mengambil uang dari rumah sakit tempat saya punya untuk menopang kegiatan operasional saya. Karena tidak mungkin cukup kalau mengandalkan ini. Ya. Saya waktu jadi narasumber KPK dulu bahwa KPK. Pernah jadi narasumber bagaimana kos politik dan sebagainya. Ya sih Bupati biar nggak korupsi penataan SDM. Saya bilang tergantung personal. Dan juga jangan kami dijustifikasi bahwa semua bupati itu konotasinya seperti itu. Jadi itu ngambil uang, ngutip uang dari penataan SDM itu. Seragin bebas itu. Insya Allah. Ya boleh ditanya lah sama teman-teman. Eselon 2 mana ya ada tadi tanya aja. Saya sih menarik ini. Oh ada lagi satu lagi tools yang kemarin kita ada pilot project dari BPKP mengenai fraud. Tools yang bisa melihat sejak dini adanya kesalahan. Misalnya kalau di rumah sakit fraud itu adalah taruhlah begini ya rumah sakit. Tagihan BPJS untuk kasus ini adalah 1.200.000. Ben iso nambah engko ditambahi diagnosa iki, ditambah iki. Ngono kae dadi engko anunya jadi nambah. Nah, sistem itu bisa membaca itu. Bisa. Nah, itu kita menjadi pilot project dari BPKP. Kita idenya sama-sama sih. Saya punya kepala dinas juga luar biasa, Mbak. Mereka selalu bilang begini, Bu, kami punya ide ini gitu. Beberapa daerah yang belajar itu ada yang komentar seperti ini. Wah, ini kalau kepala daerah nggak setuju, kita nggak mungkin bisa jalan. Nah, mulai dulu dari pucuk pimpinannya. Kalau setuju akan ke bawah, semua akan bisa running well baik. Tapi sistem sebagus apapun, kalau kepala daerah tidak mengizinkan sistem itu jalan, mustahil. Nah, biasanya untuk menempatkan kepala dinas, pertimbangan apa yang dipakai Mbak Yuni? Saya satu pertimbangannya adalah dia selalu mempunyai inovasi. Ada inovasi di situ. Betul. Terus kemudian loyalitas. Ya. Apa ya? Namanya orang pintar tuh biasanya rodok susah diatur. Kemaki. Nah, ngono kae. Bagi saya yang penting dia masih mempunyai rasa loyalitas kepada pimpinan dan tahu tupoksi pekerjaannya. Jadi memelihara anak macan ngono kae kan iso dikendalikan. Timbang memelihara wong bodoh ki repot. Pintar. Kenapa? Karena orang pintar itu tidak banyak yang bisa. Dan kalau loyalitas itu bisa dibentuk dengan you touch your heart. Saya dulu RS nggak ada yang memilih saya. Begitu saya coba kelola manajemen dengan hati dan sebagainya, sekarang di periode yang kedua tanpa disuruh sudah yang loyalitas itu bisa dibangun ya. Yes, bisa Tapi dibangun. kalau kepintaran lebih kepada diri sendiri. Dia punya motivasi nggak untuk itu gitu ya? Loyal tapi terus kemudian tidak bisa mensupport saya, tidak bisa memberikan ide kreatif, tidak bisa mengeksekusi apa yang menjadi kebijakan saya. Jadinya jalan di tempat. Oke, menarik.
Makasih banyak Mbak, aku Sama. dapat tips baru nih bahwa kita bisa membentuk loyalitas, Bisa. tetapi soal kepintaran, kecerdasan itu motivasi masing-masing. Masing-masing.